Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia ya. Dalam video kali ini, saya akan menggaya teman-teman jalan tol Solo Yogyakarta ya Kulon Progo, terutama di ruas Klaten Kartasura yang merupakan proyek strategis di era Presiden Joko Widodo. Bagaimana kondisi terkini setelah tidak menjadi proyek strategis di era Presiden Prabowo? Seperti apa teman-teman? Yuk ikuti videonya berikut ini. Kita mulai dari Jalan Ki Ageng Griffith Klaten menuju akses ke pintu gerbang tol Klaten. Ternyata, saat ini ruas Klaten Prambanan ditutup lagi dan belum dapat digunakan sehingga kita harus masuk melalui pintu gerbang tol Klaten. Di depan itu sudah kelihatan pintu gerbang tol Klaten. Kita akan masuk dengan tap kartu e-tol. Karena saat ini kita menggunakan bis maka kita mengambil jalur sebelah kiri. Karena untuk jalur sebelah kanan hanya bisa dipergunakan untuk kendaraan kecil atau mobil. Setelah ini kita akan menuju Simpang Susun Klaten. Kita lihat ya teman-teman untuk jalur yang ke kiri atau ke barat atau yang menuju ke Prambanan dan Yogyakarta. Saat ini masih ditutup dengan water barrier. Karena saat ini untuk segmen Klaten Prambanan masih proses penyempurnaan. Dan informasinya sebentar lagi akan dilaksanakan tes kelayakan jalan. Sebelum segmen Klaten Prambanan resmi dibuka dan dioperasionalkan. Kita tunggu saya ya teman-teman. Saat ini kita masih memutar di Simpang Susun Klaten, melalui jalur yang menuju Kartasura. Sebentar lagi kita akan memasuki jalur utama jalan tol segmen Klaten Prambanan. Ruas Klaten Kartasura secara resmi telah dibuka pada tanggal 8 November 2024. Berapa tarif tol dari Klaten sampai Kartasura? Dari gerbang tol Klaten sampai Kartasura dikenakan tarif Rp42.500. Seperti kita ketahui saat ini segmen Kartasura Klaten terintegrasi dengan jalan tol Trans Jawa. Setelah diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo pada 19 September 2024. Jalan tol Solo Yogyakarta ya Kulon Progo, segmen Kartasura Klaten sepanjang 22,3 km. Dioperasikan tanpa tarif selama 1,5 bulan. Baru kemudian pada tanggal 8 November 2024, secara resmi dikenakan tarif tol untuk kendaraan yang melintasi.
Jalan tol segmen Kartasura Klaten memiliki 3 gerbang tol, yaitu gerbang tol Banyudono untuk akses keluar masuk ke jalan arteri Semarang Solo. Kemudian gerbang tol Polanharyo untuk akses keluar masuk ke jalan arteri Solo Yogyakarta. Dan yang ketiga gerbang tol Klaten untuk akses keluar masuk ke kota Klaten. Jadi jalan tol ini merupakan bagian dari tol Solo Yogyakarta dan merupakan alternatif untuk perjalanan dari Solo ke Klaten atau sebaliknya, sehingga dapat menghemat waktu tempuh perjalanan. Jalan tol Solo Yogyakarta bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antara Solo dan Yogyakarta. Jika biasanya melewati jalan arteri Solo Yogyakarta ditempuh dalam waktu kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam, maka melalui jalan tol ini Solo Yogyakarta dapat ditempuh hanya dalam waktu kira-kira 0,5 jam sampai 1 jam. Bagaimana kondisi terkini setelah jalan tol Solo Yogyakarta ya Kulon Progo tidak menjadi proyek strategis nasional lagi di era Presiden Prabowo? Jalan tol Solo Yogyakarta ruas Kartasura Klaten sepanjang 22,3 km dibangun sejak tahun 2021 oleh investor perseroan terbatas Jasa Marga Yogya Solo dan selesai pada tahun 2024. Saat pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek ini menjadi perhatian khusus dalam pembangunannya. Kemudahan-kemudahan diberikan atensi dari berbagai pihak sangat besar, sehingga jalan tol ini cepat terwujud. Ketika tidak menjadi lagi proyek strategis nasional di era Presiden Prabowo saat ini, maka tentunya perhatian dari pemerintah akan berkurang. Dan tentunya proyek pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta ya Kulon Progo juga akan mengalami pelambatan dalam pelaksanaannya. Beruntungnya saat ini sudah ada segmen yang sudah jadi dan dioperasionalkan, yaitu segmen Kartasura Klaten sepanjang 22,3 km, sehingga sudah ada pemasukan untuk investornya. Jika tidak, bagaimana? Jalan tol ini memiliki 2 jalur, yaitu jalur yang menuju Kartasura dan jalur yang menuju Klaten. Masing-masing jalur memiliki 2 layur untuk kendaraan, ditambah bahu tengah dan tepi sebagai jalur penggaman. Masing-masing layur memiliki lebar 3,6 meter dengan bahu jalan tengah 1,5 meter dan bahu luar selebar 3 meter. Teman-teman, sebentar lagi kita akan melewati simpang susun Polanharyo. Kita lihat di depan sudah ada rambu-rambu penunjuk arah keluar menuju Karangganom dan Delanggu. Nah, di depan itu sudah kelihatan simpang susun Polanharyo. Kita tetap mengambil jalur yang lurus menuju Kartasura. Kira-kira dari simpang susun Polanharyo menuju Kartasura mempunyai jarak kurang lebih 9 km. Jadi untuk teman-teman semua, ketika suatu proyek jalan tol tidak lagi menjadi proyek strategis nasional atau maka tentu pelaksanaan pembangunan jalan tol tersebut akan mengalami pelambatan-pelambatan. Karena dianggap sebagai proyek biasa, halaman ini sangat berpengaruh sekali dalam pembangunannya. Apalagi dalam pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta ya Kulon Progo ini, proses pembebasan tanah belum selesai, di mana tanggung jawab pembebasan tanah ada pada pemerintah. Kita lihat proses pembebasan tanah mengalami keterlambatan, apalagi ketika halaman itu berkaitan dengan anggaran untuk pembebasan tanah yang harus disediakan pemerintah. Tetapi mudah-mudahan harapan kita semua,
baik pembebasan tanah dan pelaksanaan pembangunan konstruksinya dapat diselesaikan segera, dan tidak mundur-mundur lagi. Oh ya teman-teman, jalan tol segmen Klaten Kartasura ini dibangun dengan konstruksi beton bertulang dia. Hanya ada beberapa tempat yang menggunakan aspal, yaitu biasanya aspal digunakan di atas jembatan-jembatan. Oh ya teman-teman, sebetulnya kalau berkendara itu lebih nyaman di jalan aspal dibandingkan di jalan beton. Bisa kita rasakan bedanya. Ini kita kadang-kadang bis yang kita tumpangi terasa goyangannya lebih keras. Ya beginilah kondisi terkini saat ini ruas tol Klaten Kartasura ya teman-teman. Kita lihat di tenda-tenda sebagai pembatas antara jalur yang menuju Kartasura dengan jalur yang menuju Klaten. Dipisahkan dengan pembatas berupa beton yang di tenda-tendanya kita lihat diberi beberapa tanaman agar lebih indah ya. Akan tetapi kalau kita lihat tanamannya kok kurang subur ya? Ya tentu saya karena kondisinya panas. Kita lihat juga ada beberapa lampu di sepanjang jalan tol ini sebagai penerangan jalan pada malam hari. Di kanan kiri jalan tol segmen Klaten Kartasura ini, kita lihat sebagai besar berupa sawah-sawah. Hanya ada beberapa permukiman penduduk di sekitar jalan tol ini. Kalau kita lihat kondisinya saat ini ya teman-teman. Hari ini hari Sabtu di akhir bulan nih, kita lihat kondisi lalu lintasnya tidak terlalu ramai. Bisa kita katakan masih sepi, kita lihat jumlah kendaraan yang melintas juga tidak terlalu ramai. Kondisi ini sangat kontra sekali dengan ketika saat arus mudik lebaran beberapa bulan yang lalu. Tentunya investor akan senang jika lalu lintas atau kendaraan yang melintasi jalan tol ini ramai sekali. Tentunya investor sangat membutuhkan pemasukan yang lebih besar. Pertama, untuk mengembalikan investasi yang telah digelontorkan. Kedua, untuk membiayai operasional jalan tol yang juga cukup besar. Ketiga, untuk melaksanakan pemeliharaan dan perawatan jalan tol. Keempat, pendapatan juga dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan pada segmen yang belum dan sedang dibangun seperti segmen Powomartani, Yuncen Sleman, dan segmen Gamping Purworejo. Ini 7 fakta menarik jalan tol Yogyakarta-Solo yang membelah Kabupaten Klaten. Jalan tol Solo Yogyakarta ya Kulon Progo yang membentang sepanjang 96 km. Menghubungkan Solo Yogyakarta Bandara ya Kulon Progo melalui jalur Klaten telah menjadi salah satu proyek infrastruktur besar yang memberikan dampak signifikan bagi mobilitas. Dengan adanya jalan tol ini, perjalanan antara kedua kota yang sebelumnya memakan waktu lama kini dapat lebih efisien. Tol ini tidak hanya mempercepat perjalanan antar kota, tetapi juga menjadi jalur penting bagi transportasi barang dan pariwisata di kawasan tersebut. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang tol Yogyakarta-Solo yang membelah Klaten dan memberikan dampak luas bagi kawasan sekitar. Pertama, jalan tol ini menawarkan kemudahan akses dan mempersingkat waktu perjalanan bagi para pengendara yang sebelumnya harus melewati jalan utama yang sering macet. Kedua, hingga saat ini, sebagian seksi tol Yogyakarta-Solo telah resmi beroperasi. Jalur yang menghubungkan Kartasura Klaten yang merupakan bagian dari seksi seluas Kartosuro hingga Purwomartani diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada 19 September 2024. Sementara seksi 2 ruas Purwomartani hingga Yuncen Sleman masih dalam proses pembangunan.
Adapun seksi 3 ruas Sleman hingga Kulon Progo saat ini masih proses pembebasan tanah dan belum menunjukkan progres konstruksi. Ketiga, tarif jalan tol Solo Yogyakarta ya Kulon Progo segmen Kartasura Klaten bervariasi tergantung pada jarak dan golongan kendaraan. Jarak tempuh yang lebih jauh akan dikenakan tarif yang lebih tinggi sesuai dengan golongan kendaraan. Keempat, tol Yogyakarta-Solo memiliki berbagai keunggulan yang sangat bermanfaat. Salah satunya adalah kemampuan untuk memperpendek waktu tempuh antara Yogyakarta dan Solo. Jalan tol ini juga membuka akses yang lebih mudah ke berbagai destinasi wisata populer dan kota-kota penting di Jawa Tengah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Keenam, jalan tol ini yang pertama dengan sistem open road tolling. Jalan tol Yogyakarta-Solo memiliki beberapa fitur unik. Jalan tol ini merupakan yang pertama di Indonesia yang menggunakan sistem open road tolling yang memungkinkan pengemudi tidak perlu berhenti di gerbang tol untuk membayar. Ketujuh, dampak positif tol Yogyakarta-Solo. Tol ini memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya tol, kemacetan di jalan-jalan utama yang menghubungkan Yogyakarta dan Solo dapat berkurang. Sementara efisiensi logistik juga meningkat. Selain itu, pembangunan tol ini telah menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Pembangunan tol Yogyakarta-Solo juga menimbulkan beberapa dampak negatif. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan akibat konversi lahan yang digunakan untuk membangun jalan tol. Beberapa area yang sebelumnya berupa sawah dan hutan kini telah menjadi jalan tol, yang mengurangi keberagaman ekosistem. Selain itu, terdapat masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya karena perubahan penggunaan lahan yang terjadi. Dengan segala kelebihan dan tantangannya, tol Yogyakarta-Solo membawa perubahan besar yang memengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Proyek ini tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi, tetapi juga memengaruhi aspek sosial dan ekonomi di kawasan sekitar. Demikian teman-teman video kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Dan jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.